Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali dan mudah-mudahan semua kita dalam keadaan sehat walafiat. Pertemuan ini adalah pertemuan kedua pada pelajaran PPKN dan materi kita adalah sistem pemerintahan negara Republik Indonesia. Tentu antum atau kalian sudah tidak asing lagi tentang sistem pemerintahan negara Republik Indonesia. Sekarang kita akan lihat ada dua istilah untuk menunjukkan cara lembaga-lembaga negara menjalankan kekuasaannya, yakni pemeriksaan kekuasaan dan pembagian kekuasaan. Ini adalah dua istilah saja. Nah, yang pertama ini disebut dengan separation of power atau pemisahan kekuasaan. Dan yang kedua adalah distribusi of power atau pembagian kekuasaan. Nah, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara Republik Indonesia tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan atau separation of power sebagaimana yang diajarkan Montesquieu. Indonesia lebih memilih distribusi of power atau pembagian kekuasaan. Hal ini karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tidak memperlakukan secara kaku ketentuan bahwa setiap kekuasaan harus dilakukan oleh suatu organisasi atau badan tertentu yang tidak boleh saling campur tangan. Contohnya, menurut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 23 ayat 2, rancangan undang-undang anggaran pendapatan belanja negara atau APBN diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Yang kedua, tidak memberlakukan secara kaku sebuah ketentuan bahwa kekuasaan dibagi atas 3 bagian saja. Dengan kata lain, kekuasaan tidak dibatasi oleh 3 bagian saja. Contohnya, selain pasal-pasal yang membahas Presiden, DPR, dan MA, terdapat pula pasal-pasal yang membahas tentang BPK sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 23E dan G. Nah, adapun dalam penjelasan pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum diamandemen disampaikan bahwa sistem pemerintahan negara Republik Indonesia meliputi hal-hal pokok sebagai berikut. Ini sebelum diamandemen. Nanti kita akan bahas setelah diamandemen. Yang pertama adalah negara Indonesia berdasar atas hukum berstats, tidak berdasarkan kekuasaan belaka atau mastat. Yang kedua, pemerintah berdasar konstitusi atau hukum dasar, tidak bersifat absolut atau kekuasaan yang tidak terbatas. Yang ketiga, presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. 4. Menteri ialah pembantu presiden dan tidak bertanggung jawab pada DPR. Yang kelima, kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas. Apa maknanya kelima ini? Bahwa walaupun presiden itu diberikan kewenangan, tetapi kekuasaannya tidak terbatas. Dia dibatasi oleh undang-undang. Nah, setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang keempat tahun 2002, pokok-pokok pemerintahan Indonesia meliputi hal-hal sebagai berikut. Tadi sebelum amandemen, sekarang setelah di amandemen. Makna amandemen antum sudah tentu tahu, sudah paham. Nah, sekarang kita lihat mana yang setelah amandemen. Pertama, Indonesia berbentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas. Wilayah terbagi dalam provinsi. 2. Bentuk pemerintahan adalah republik. Yang ketiga, sistem pemerintahan adalah presidensil. Yang keempat, presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Yang kelima,
Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat serta diangkat oleh MPR dalam masa jabatan 5 tahun. 6. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Yang ketujuh, parlemen terdiri atas 2 bagian atau disebut dengan bicameral. Mana dia? DPR dan DPD. Para anggota dewan merupakan anggota MPR. DPR memiliki kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan. Yang ke-8, kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diamandemen, sistem pemerintahan tidak banyak berubah, namun mengambil unsur-unsur sistem parlementer dan melakukan pembaruan untuk menghilangkan kelemahan dalam sistem presidensil. Ingat, sistem pemerintahan ada 2, ada yang presidensil dan ada yang parlementer. Nah, beberapa variasi dalam sistem presidensial Indonesia adalah sebagai berikut. Kita lihat. Yang pertama, presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan MPR atas usul dan pertimbangan DPR pasal 7A. Maka DPR tetap memiliki kekuasaan mengawasi presiden meskipun secara tidak langsung. Yang kedua, presiden dalam mengangkat pejabat negara perlu pertimbangan atau persetujuan DPR. Pasal 13 dan pasal 24B ayat 3. Yang ketiga, presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan atau persetujuan DPR. Pasal 22. Yang keempat, parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam membentuk undang-undang. Pasal 20 dan memiliki fungsi anggaran. Pasal 20A. Dan dengan demikian, ada perubahan-perubahan baru dalam sistem pemerintahan Indonesia. Hal itu dilakukan demi memperbaiki sistem presidensil yang lama. Perubahan baru tersebut antara lain. Yang pertama adalah pemilihan presiden secara langsung. Sebelumnya apa ayo? Tidak langsung. Siapa milih? Anggota MPR. Oke, mantap. Yang kedua, sistem bicameral. Dulu tidak ada anggota DPD. Setelah diamandemen ada anggota DPD. Itu namanya sistem bicameral atau biasa disebut dengan sistem 2 kamar. Yang ketiga, mekanisme check and balances. Dan yang keempat, pemberian kekuasaan lebih besar daripada sebelumnya kepada parlemen untuk melakukan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Nah, sekarang kita akan lihat konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Nah, ini kita lihat bahwa konsep pembagian kekuasaan Indonesia itu dibagi menjadi 2. Pertama adalah pembagian kekuasaan secara horizontal dan yang kedua adalah pembagian kekuasaan secara vertikal. Nah, sekarang kita akan lihat pembagian secara horizontal. 1. Kekuasaan konstitutif, yakni mengubah dan menetapkan undang-undang dasar ada pada MPR pasal 3 ayat 1. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggara pemerintahan negara dipegang oleh presiden pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, kekuasaan legislatif, kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh DPR pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Keempat, kekuasaan yudikatif, kekuasaan kehakiman, yakni kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, pegang oleh MA dan MK pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini dia kekuasaan horizontal. Sekarang kita akan lihat adalah kekuasaan vertikal. Nah, dalam kekuasaan vertikal disebutkan bahwa pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatan pemerintahan. Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 pasal 14 ayat 1 menyatakan negara kesatuan Republik Indonesia
dibagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu punya pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pembagian kekuasaan secara vertikal itu merupakan konsekuensi penerapan asas desentralisasi di Indonesia. Dengan asas tersebut, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah atau otonom, provinsi, dan kabupaten kota untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerahnya, kecuali, ada kecualinya, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dalam pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Artinya tidak semua kekuasaan itu diberikan atau diotonomkan pada daerah, tapi ada beberapa kekuasaan yang dipegang oleh pemerintah pusat. Nah, inilah peta wilayah kekuasaan Republik Indonesia yang daerah-daerahnya menjadi provinsi-provinsi, dan provinsi-provinsi itu dibagi menjadi kabupaten-kabupaten dan kota-kota yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita lihat pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah bidang-bidang yang bukan urusan daerah otonom. Mana dia yang tetap menjadi urusan pemerintah pusat? Kita lihat yang pertama adalah politik luar negeri. Politik luar negeri ini tetap menjadi urusan pemerintah pusat, tidak diotonomkan kepada pemerintah daerah. Yang kedua adalah pertahanan keamanan. Yang ketiga adalah justisi. Yang keempat adalah moneter dan fiskal nasional. Dan yang kelima adalah agama. Nah, kelima urusan ini tetap dipegang oleh pemerintah pusat. Sementara yang lainnya itu diberikan kewenangan kepada pemerintah daerah atau otonom. Nah, demikianlah pertemuan kita hari ini. Semoga ada manfaat untuk kita semua. Dan bila ada hal yang kurang dipahami, antum bisa tanyakan atau bertanya melalui line telepon yang telah ada. Bisa juga lewat pesan singkat atau bisa juga melalui WhatsApp. Dan kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.